Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menjelaskan mata kuliah komunikasi politik di era digital, disusun oleh saya Ihsan Abdul Haq pada tugas UTS. Saat ini saya membawa judul yang fokus penelitiannya mengaitkan teori komunikasi politik, yaitu selective exposure theory, dengan fenomena nyata dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. KPID DKI Jakarta dipilih sebagai studi kasus karena lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi siaran politik agar tetap netral dan berimbang. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana masyarakat memilih informasi politik di era digital, dan juga bagaimana KPID itu sendiri menanggapi dampak selektivitas tersebut terhadap kualitas demokrasi kita. Dan apa yang melatar belakangi pada analisis ini? Yang pertama, era digital mengubah pola komunikasi politik di Indonesia. Di masa lalu komunikasi politik melalui media konvensional seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Sekarang itu bertransformasi dengan media sosial, dengan TikTok, X, Instagram, yang tentunya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi persepsi atau opini publik, opini politik masyarakat, sehingga pola komunikasi ini sangat cepat, interaktif, berbasis algoritma, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi. Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi ajang penting dengan dominasi media sosial. Pilkada DKI khususnya menjadi perhatian nasional, khususnya di tahun yang lalu, di mana kampanye digital jauh lebih dominan daripada kampanye tatap muka. Para kandidat menggunakan influencer, menggunakan media sosial, konten kreatif, iklan digital untuk menarik simpati pemilih. Namun arus informasi ini sering tidak terkendali dan sulit dipertifikasi kebenarannya. Kemudian muncul fenomena bias informasi dan polaritas, sehingga terpolarisasi politik akibat selektivitas audiens. Banyak warga hanya mengkonsumsi konten politik yang sesuai dengan pandangan mereka. Akibatnya terbentuk gelembung informasi atau information bubble yang memisahkan kelompok masyarakat berdasarkan pilihan politik. Inilah akar polarisasi dan menurunnya kualitas dialog politik. KPID DKI Jakarta berperan menjaga keadilan informasi dan etika penyiaran politik. KPID hadir untuk mengawasi agar siaran politik tetap netral dan sesuai kode etik penyiaran. KPID ini juga menjaga benteng terakhir dalam menjaga integritas informasi politik di tengah derasnya arus digital. Kemudian konsep selective exposure theory ini diperkenalkan oleh Leon Festinger melalui teori kognitif dissonance. Festinger ini menjelaskan bahwa manusia berusaha menghindari ketegangan psikologis yang muncul ketika menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Maka orang akan mencari informasi yang membuatnya nyaman sesuai dengan apa yang sudah dia percayai. Kemudian individu memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan politiknya sehingga menghindari sumber berita berlawanan. Misalnya, pendukung calon tertentu hanya mengikuti akun berita atau tokoh yang sejalan dengan pilihannya. Informasi yang mengkritik kandidatnya diabaikan, bahkan dianggap sebagai hoax. Nah, proses ini memperkuat keyakinan politik seseorang tanpa membuka ruang bagi pasangan yang berbeda. Kemudian dalam konteks digital menghasilkan echo chamber dan filter bubble. Echo chamber berarti ruang gema digital di mana penggunanya hanya
mendengar pendapat yang sejalan ya. Filter bubble adalah hasil algoritma media sosial yang hanya menampilkan konten yang disukai oleh pengguna. Nah, kedua konsep ini menjelaskan bagaimana polarisasi politik semakin menguat di dunia maya. Kemudian fenomena di Pilkada ya, DKI 2024 yang lalu. Media sosial menjadi arena utama kampanye ya. Kampanye tidak lagi bergantung pada baligo, pada iklan televisi, melainkan konten digital seperti video pendek, meme politik, dan live interaction atau live streaming dan lain sebagainya ya. Warga juga khususnya Jakarta cenderung mengikuti akun kanal berita atau influencer yang sejalan dengan afiliasi politik mereka. Ya, misalnya pengguna yang mendukung calon tertentu hanya mengikuti influencer yang pro terhadap calon tersebut. Nah, ini memperkuat grup identity dan mempersulit munculnya dialog lintas kelompok sehingga tektokannya kurang dan lain sebagainya. Maka terjadi fragmentasi ruang publik digital di mana informasi politik menjadi bias dan emosional. Fragmentasi ini kan berarti ruang publik ya terpecah menjadi kelompok kecil yang tidak saling berinteraksi. Akibatnya diskusi politik ya lebih banyak didominasi emosi ya ketimbang data, fakta, argumentasi, rasionalisasi dan lain sebagainya. Nah, KPID DKI menerima peningkatan laporan pelanggaran siaran politik yang partisan. Banyak siaran dianggap tidak berimbang, ya, menonjolkan satu calon dan mengabaikan yang lain. Nah, ini menjadi bukti bahwa tantangan komunikasi politik di era digital semakin kompleks. Maka peran KPID DKI Jakarta untuk mengawasi siaran politik agar berimbang. KPID memastikan setiap pasangan calon ya mendapat porsi pemberitaan yang adil yang sama, merata. Karena mereka egaliter ya. Keadilan siaran penting agar publik mendapatkan informasi objektif untuk menentukan pilihan politik. Kemudian menegakkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS ya. Nah, P3SPS ini kan pedoman etika penyiaran nasional yang ditentukan. Nah, KPID menggunakan aturan ini untuk memberi sanksi terhadap media yang melanggar etika kampanyenya. Kemudian mendorong media lokal dan digital agar tidak menjadi alat propaganda. Media diajak menjaga independensi editorial dan mengedepankan fungsi edukatif terhadap masyarakat sehingga informatif ya bukan komersial atau partisan. Kemudian edukasi publik tuh melalui literasi media politik. KPID juga berperan dalam mendidik masyarakat agar mampu membedakan antara informasi faktual dan opini partisan. Sehingga literasi terbangun menjadi kunci untuk melawan disinformasi di era digital. Kemudian analis teoritisnya, audiens aktif memilih pesan sesuai ideologinya. Nah, ini masyarakat modern bukan lagi penerima pasif sebetulnya, tetapi pemilih aktif atas informasi. Ini memperkuat fenomena selektif exposure karena pilihan mereka didorong oleh ideologi dan identitas politik. Nah, algoritma media sosial memperkuat bias informasi. Platform seperti Facebook, TikTok, dan sebagainya menampilkan konten berdasarkan perilaku pengguna. Akibatnya pengguna makin sering melihat konten yang memperkuat kepercayaannya, bukan yang menantangnya. Nah, KPID sebagai penyeimbang dan pengontrol etika komunikasi politik, dalam konteks ini KPID berfungsi sebagai regulator moral, regulator sosial untuk menjaga keseimbangan wacana politik publik. Nah, tantangan utamanya sebetulnya mengembalikan ruang publik digital yang objektif. Nah, tujuan utama adalah menciptakan ruang publik digital yang sehat, tempat warga bisa berdialog, bukan berdebat dengan kebencian. Kemudian, studi kasus dan data lapangan, sebetulnya survei KPID DKI Jakarta
Sudah cukup jelas tahun 2024 65% warga Jakarta mendapatkan informasi politik dari media sosial, jadi sangat tinggi. Kemudian 70% responden hanya mengikuti kanal yang mendukung calon tertentu. Data ini mengabarkan bahwa selective exposure benar-benar terjadi di masyarakat Jakarta. Audiens ya membangun tembok digital terhadap informasi yang tidak sejalan. KPID juga mencatat 120 laporan pelanggaran siaran politik bias selama masa kampanye. Ini cukup tinggi ya, 120 laporan. Kemudian implikasinya informasi politik homogen, mengurangi dialog lintas pandangan. Nah, masyarakat hanya melihat satu sisi kebenaran saja, padahal bisa jadi ada kebenaran lain ya. Demokrasi kehilangan unsur deliberatif atau dialog, yaitu kemampuan berdialog secara sehat antar warga. Kemudian implikasi dan rekomendasi yang saya cantumkan, KPID perlu kolaborasi tentunya dengan platform digital untuk memantau konten politik karena sekarang masuk pada era disrupsi ya. Maka semua lembaga, badan, kementerian atau apapun harus adaptif ya. Nah, pengawasan khususnya di TV, di radio ya harus diperluas sebetulnya, bukan hanya di sana, tapi KPID harus mampu memperluas ke media sosial melalui kerjasama lintas lembaga. Nah, literasi media politik harus diperkuat di kalangan pemilih pemuda atau pemilih pemula ya. Kemudian partai politik perlu transparan dan etika dalam kampanye daring. Tentunya dengan jujur ya, dengan adil, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Dan dorong algoritma yang adil sehingga konten politik lebih beragam dan edukatif ya. Regulasi ini kan baru perlu didorong agar algoritma media sosial tidak hanya mengejar interaksi tapi juga keberagaman konten politik. Maka tibalah di kesimpulan, selective exposure menjelaskan mengapa polarisasi digital meningkat di Pilkada DKI 2024, karena sebetulnya masyarakat cenderung memilih informasi yang searah ya. Ruang publik digital menjadi terbelah. Kemudian peran KPID DKI sangat strategis tentunya dalam menjaga integritas komunikasi politik. KPID juga ini sebetulnya penjaga moral media. Salah satu tugasnya itu memastikan kampanye politik di setiap pilkada tetap dalam koridor demokrasi yang sehat. Kemudian tentunya literasi media dan regulasi etik menjadi kunci menuju demokrasi digital yang sehat. Masyarakat tentunya harus cerdas bermedia, dan lembaga pengawas juga seperti KPID harus tanggap, adaptif, responsif terhadap dinamika baru komunikasi digital. Inilah beberapa referensi yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.